매일 행복합니다. 그래서 나 이혼하려고. 사랑해 홍혜인. 사랑한다. Kali ini, Mimin akan meringkas alur cerita dari drama Queen of Tears. Cerita ini dimulai dari seorang pria tampan bernama Baek Hyun-woo yang menikahi Hong Hae-in, sang pujaan hatinya. Mereka nampak seperti pasangan pada umumnya yang saling mencintai. Hae-in adalah anak konglomerat perusahaan Queens yang menyamar menjadi karyawan magang di perusahaan ayahnya, di mana awal pertemuan mereka terjadi di kantor saat mereka sedang bekerja. Saat itu, Hae-in sedang menendang-nendang sebuah mesin fotokopi. Lalu, Hyun-woo mendatanginya dan membantu Hae-in membetulkan mesin tersebut. Kejadian itu berulang kali, hingga suatu hari, Hyun-woo mulai mengungkapkan perasaannya sedikit demi sedikit. Dia mengatakan bahwa hatinya berdebar saat melihat Hae-in dimarahi oleh atasannya. Dengan wajah penasaran, Hae-in bertanya kepada Hyun-woo, mengapa hatinya berdebar-debar saat dimarahi oleh atasannya? Dan pertanyaan itu pun tidak dijawab oleh Hyun-woo. Di scan berikutnya, terlihat Hae-in sedang menunggu jemputan untuk pulang. Tiba-tiba, Hyun-woo datang untuk memberinya payung karena dia khawatir Hae-in tidak bisa pulang. Lalu, secara sukarela, Hyun-woo menceritakan hal tentang dirinya. Hyun-woo berkuliah di universitas bergengsi, yakni SNU, dengan jurusan hukum. Dia meyakinkan Hae-in dengan bercerita bahwa keluarganya termasuk orang yang paling kaya di desa tempat dia tinggal. Hingga akhirnya, Hyun-woo mengakui bahwa dia menyukai Hae-in. Namun, pada saat itu, Hyun-woo tidak mengetahui bahwa Hae-in adalah seorang anak konglomerat. Pada scan berikutnya, terlihat Hae-in menyuruh Hyun-woo untuk menutup beberapa toko pada pasar raya Queens karena dianggap tidak menguntungkannya. Sebab hal itu menghambat tujuannya agar Hae-in bisa masuk klub 1 miliar. Dengan berat hati, Hyun-woo mengiyakan kemauan Hae-in setelah sebelumnya beradu mulut di hadapan para stafnya. Setelah itu mereka bertemu di dalam lift. Ternyata pernikahan mereka tidak seindah saat awal mereka jatuh cinta. Setelah mereka menikah, terjadi banyak masalah sehingga mereka sangat dingin satu sama lain. Dan itu membuat Hyun-woo ingin bercerai dengan Hae-in. Selanjutnya, keluarga Hae-in mengadakan rapat keluarga seperti biasanya. Ternyata, isi rapat keluarga itu membahas perdebatan antara Hae-in dan Hyun-woo di kantor tadi. Agar orang-orang tidak curiga tentang pernikahan mereka, orang tua Hae-in pun meminta mereka agar mereka memiliki seorang anak. Dan ayah Hae-in ingin cucunya bernama Hong Soo-bin mengikuti marga Hae-in, bukan Hyun-woo. Dan itu membuat Hyun-woo semakin kesal karena rapat keluarga itu. Setelah rapat keluarga, Hyun-woo dan Hae-in terlihat berdebat kembali. Hyun-woo tampak kesal dan lelah dengan semua apa yang dialaminya selama ini. Di adegan selanjutnya, terlihat Hyun-woo sedang curhat dengan sahabatnya sambil menangis. Dia mengatakan jika tidak menikahi Hae-in, hidupnya tidak akan hancur. Lalu, sahabatnya meminta Hyun-woo untuk pulang. Namun Hyun-woo tidak mau pulang dan meminta sahabatnya untuk meninggalkan Hyun-woo sendirian. Pada scan berikutnya, keluarga Hae-in mengadakan upacara peringatan kematian mendiang nenek Hae-in, yaitu Yang Misuk. Pada acara-acara seperti ini, keluarga Hae-in memiliki tradisi bahwa menantu laki-laki atau kerabat laki-laki lah yang harus mengurus tentang perdapuran. Saat upacara berlangsung, terjadi sedikit keributan yang disebabkan oleh Bong-ja, adik dari ayah Hae-in. Adegan selanjutnya, terlihat Hyun-woo mendatangi seorang psikolog, di mana dia stres tingkat tinggi dan hasil tesnya menunjukkan Hyun-woo ingin bercerai. Hyun-woo tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan di tempat kerjanya, istrinya adalah bosnya.
Ayah mertuanya adalah bos istrinya. Kakek mertuanya adalah bos ayah mertuanya. Oleh karena itu, opsi yang ada di dalam pikiran Hyunwoo adalah bercerai. Karena selama 3 tahun menikah, Hyunwoo merasa Hae-in tidak memperdulikannya sama sekali. Namun Hyunwoo merasa tidak bisa menceraikan Hae-in karena dia takut ayah mertuanya akan memberikan balas dendam sebab Hyunwoo telah meninggalkan keluarga Hae-in. Di adegan lain, Hae-in bertemu dengan Hyunwoo di lift. Hae-in mengatakan bahwa ia dan Hyunwoo harus ke suatu tempat. Namun, Hyunwoo menolaknya dengan wajah malas dan membuat Hae-in kecewa dengan jawaban Hyunwoo. Selanjutnya, terlihat Hyunwoo mengendarai mobil dengan muka yang sangat terlihat penuh akan beban pikiran. Ternyata, Hyunwoo pergi ke Yeongdori, tempat di mana orang tuanya berada. Sesampainya di rumah, Hyunwoo langsung makan. Malam harinya, keluarga Hyunwoo berkumpul. Kakaknya menanyakan, mengapa Hyunwoo dan Hae-in tidak datang di acara ulang tahun ke-60 ayah Hyunwoo. Kakaknya mengatakan mereka berdua sangat tega. Lalu Hyunwoo menjawab dengan muka lesu bahwa ia akan bercerai. Sontak itu membuat keluarga Hyunwoo kaget. Hyunwoo mengatakan dia sudah tidak tahan lagi dan ia tidak bahagia sama sekali. Ternyata tujuan dia pulang ke rumahnya adalah untuk memberitahu keluarganya bahwa Hyunwoo ingin bercerai. Malam itu juga, Hyunwoo pulang ke rumahnya dengan wajah frustasi dan penuh beban. Ia memantapkan hatinya dan mengambil surat perjanjian perceraian. Hyunwoo langsung menuju ke kamar Hae-in untuk memberitahu keinginannya itu. Namun, sebelum Hyunwoo ingin memberitahu Hae-in, ternyata Hae-in juga ingin memberitahu sesuatu kepada Hyunwoo dengan wajah yang lesu serta tatapan yang kosong. Hae-in mengatakan bahwa waktunya hanya tinggal 3 bulan. Ternyata ajakan Hae-in kepada Hyunwoo saat ada di lift tadi untuk ke rumah sakit. Dokter memanggil Hae-in untuk memberitahunya bahwa ia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Lalu tanpa menjelaskan apapun lagi, Hae-in langsung bertanya kepada Hyunwoo apa yang ingin dia sampaikan. Terlihat wajah kebingungan di muka Hyunwoo. Hae-in pun sampai beberapa kali bertanya kepada Hyunwoo. Namun, setelah mendengar perkataan Hae-in, Hyunwoo tidak mengatakan keinginannya untuk bercerai. Malah, Hyunwoo meminta maaf atas semua kesalahannya kepada Hae-in. Dia mengatakan dia tak akan mengulangi lagi dan akan bersikap lebih baik lagi kepada Hae-in. Tak hanya itu, Hyunwoo juga memasang wajah terkejut dan mengatakan bagaimana hidupnya jika tanpa Hae-in. Dan secara tiba-tiba, Hyunwoo memeluk Hae-in dengan erat sambil berkata, 사랑해 홍혜인, 사랑한다. Itulah episode pertama dari drama Queen of Tears. Ditunggu video selanjutnya, karena di episode selanjutnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Hae-in dan apakah Hyunwoo benar-benar berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Hae-in. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe-nya biar Mimin lebih semangat bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.